Selamat pagi sahabat Saroha. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang daripada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk hari ini tertulis di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia berdosa, seumur hidup kita senantiasa dibayang-bayangi maut. Kita diikat dan diperhamba oleh dosa. Kita tidak mampu melawan dosa. Si iblis terus menerus mencari peluang dan menggoda agar kita terus menjadi budaknya. Sehingga manusia dikuasai rasa takut akan maut. Manusia menjadi terlalu lemah untuk dapat bertahan sampai di titik akhir. Surat Ibrani memberi gambaran tentang pembebasan manusia dari perhambaan dosa. Pembebasan telah dilakukan oleh Yesus Kristus melalui penderitaan dan kematiannya. Kematian Yesus bukan hanya sekedar menghancurkan kuasa iblis, tetapi kematiannya memberi kebebasan bagi orang yang dikasihinya dari ikatan kuasa maut dan iblis. Kebebasan dari ketakutan dan juga kebebasan dari maut. Yesus mau menderita dan mati bagi kita karena kita diakui sebagai umat yang dikasihinya. Yesus menebus kita dengan darahnya dan ia tidak malu mengakui kita sebagai umat yang dikasihinya. Hal itu tentunya merupakan suatu kehormatan dan suatu sukacita juga, sukacita yang besar karena kita dianggap sebagai umat pilihan dan umat yang dikasihi oleh Tuhan. Maka pengakuan bahwa kita adalah umat yang dikasihi Yesus seharusnya itulah yang memberikan kita keberanian dalam kehidupan kita untuk menerima dan mengakui bahwa Allah adalah Raja dari segala raja. Bahwa Allah adalah Allah yang bisa menyelamatkan. Bahwa Allah adalah Allah yang menyelamatkan kita dari ikatan atau dari kebebasan maut. Untuk itu, sahabat Saroha, di tengah keberdosaan kita, Yesus yang tidak malu mengakui kita sebagai umat yang dikasihinya, sebagai umat yang senantiasa Tuhan sertai. Maka pertanyaan juga boleh kita ambil, boleh kita buat di dalam kehidupan kita. Maukah kita menerima apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Maukah kita mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat kita? Maukah kita mengatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya yang memberikan kita jalan untuk senantiasa berada di dalam naungan kasih Tuhan? Maka saudaraku, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan, kita harus melihat bagaimana karya penebusan Kristus bagi semua orang yang percaya dalam satu persekutuan di dalam diri Kristus. Maka kita harus percaya dan berani untuk mengikuti bagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Bagaimana juga surat Ibrani ini memberikan gambaran
tentang pembebasan manusia yang diperhamba oleh dosa. Karya keselamatan, karya pembebasan yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Maka kita menerimanya dengan memahami bahwa kita juga perlu mewartakan karya Tuhan agar setiap orang yang percaya memiliki keberanian untuk mewartakan kasih Tuhan, untuk memiliki keberanian bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi, yang diselamatkan. Maka kita juga perlu membuktikan karya keselamatan itu untuk mewartakan Kristus di dalam kehidupan kita melalui segala perbuatan, melalui segala ucapan, terlebih juga di dalam iman dan kehidupan kita sehari-harinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami meyakini bahwa di dalam karya yang Tuhan perbuat melalui kematian anak-Mu Yesus Kristus hanya untuk menyediakan pembebasan kami dari dosa. Kami yakin Tuhan, hal inilah yang mendorong dalam iman kami untuk senantiasa meyakini dan berbuat apapun yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami, melalui perbuatan, melalui ucapan, dan juga di dalam iman kehidupan kami. Kami juga boleh memiliki keberanian untuk mewartakan kasih setia Tuhan, mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kami terima dalam kehidupan kami, agar setiap orang-orang yang percaya semakin yakin dan semakin meneguhkan imannya kepadamu, bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan kami kemenangan melalui pembebasan dari dosa. Kami tahu Tuhan, banyak hal yang akan kami hadapi untuk hari-hari selanjutnya. Tetapi ketika kami bergantung kepada kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, maka kami tidak akan takut menjalani apapun dan menghadapi apapun yang akan kami hadapi. Karena Engkau beserta dengan kami, karena Engkau bersama-sama dengan kami, menyertai dan melangkahkan kaki kami untuk senantiasa melangkah tetap di dalam kasih Tuhan. Untuk itu sertai setiap jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kiranya firman Tuhan juga yang menguatkan mereka, yang membekali kehidupan mereka, dan yang menguatkan segala kehidupan mereka. Apapun yang dialami oleh jemaat-Mu, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan apa yang mereka butuhkan untuk saat ini. Kiranya Tuhan juga yang mencukupkan apapun yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka masing-masing, agar kami boleh bersukacita di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan kami dan juga apapun yang akan kami hadapi hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terpujilah Engkau hingga selama-lamanya. Amin.